Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Jamal Channel. Pada video kali ini saya akan berbagi informasi terkait dengan baru-baru ini telah dikeluarkannya Peraturan Menteri Agama itu nomor 7 tahun 2021 tentang penilaian dan penetapan angka kredit jabatan fungsional dosen, jenjang lektor kepala dan profesor dalam rumpun agama. Ini sebenarnya merupakan amanah dari PP nomor 46 tahun 2019 tentang pendidikan tinggi keagamaan, bahwa penilaian angka kredit jabatan lektor kepala dan profesor untuk rumpun ilmu agama itu dilaksanakan oleh Menteri Agama. Nah, jadi setelah dikeluarkannya PMA ini, maka nanti setelah ini penilaian dan penetapan angka kredit jabatan fungsional dosen ya itu akan dikelola oleh Kementerian Agama. Tapi sebelum itu saya ingin menyampaikan bahwa apa itu rumpun ilmu agama? Itu di sana disebutkan bahwa rumpun ilmu pengetahuan yang mengkaji tentang keyakinan mengenai ketuhanan atau ketauhidan, termasuk juga teks suci agama. Sedangkan rumpun ilmu agama itu terdiri dari pohon ilmu pengetahuan yang di dalamnya ada agama Buddha, agama Hindu, Islam, Kristen, dan Katolik. Nah, di PMA itu secara jelas disebutkan bahwa jenjang akademik dosen yang kemudian akan dinilai dan ditetapkan oleh Kementerian Agama itu ada dua. Yang pertama lektor kepala, yang kedua adalah profesor. Sedangkan unsur yang dinilai itu sebenarnya sama dengan peraturan di Kementerian Pendidikan, bahwa pertama ada pendidikan, kemudian pelaksanaan pendidikan, pelaksanaan penelitian, pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, pengembangan diri, dan penunjang dosen. Sedangkan jumlah angka kredit kumulatif yang harus dipenuhi itu pertama adalah paling rendah itu 90% dari unsur utama. Jadi tidak termasuk tapi unsur pendidikan formalnya. Yang kedua, itu paling tinggi 10% berasal dari unsur penunjang. Jadi yang unsur penunjang itu maksimal bolehnya hanya 10%. Nah, kemudian ini yang penting di PMA itu bahwa unsur utama penilaian angka kredit, ya, yang pertama itu untuk unsur utama penilaian angka kredit jabatan lektor kepala, dan profesor itu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang sudah ada. Yang kedua, unsur utama penilaian angka kredit untuk jabatan akademik profesor itu diantaranya harus mencantumkan karya ilmiah dalam ilmu agama dan atau integrasi keilmuan yang pertama itu dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi. Yang kedua, opsi lainnya adalah dia berkategori monumental, ya. Nah, apa itu kategori monumental ini? Yang penting saya kira untuk diketahui oleh Bapak Ibu dosen. Yang pertama adalah karya hasil kolaborasi internasional pada bidang ilmu yang serumpun. Jadi riset-riset yang dilakukan, karya-karya yang dihasilkan melalui kolaborasi lintas perguruan tinggi internasional dengan keilmuan yang serumpun, itu bisa dikategorikan sebagai karya monumental. Yang kedua adalah karya yang didanai oleh lembaga internasional yang kredibel. Jadi riset yang dilakukan hasil funding dari lembaga-lembaga internasional yang kredibel juga diakui sebagai kategori karya monumental. Yang ketiga adalah karya yang diterjemahkan ke lebih dari 2 bahasa asing internasional. Jadi kalau dari hasil riset yang diterjemahkan ke dalam lebih dari 2 bahasa, jadi bisa
3 dan seterusnya dalam bahasa asing internasional. Yang keempat adalah karya yang diseminasikan secara overseas ya, diseminasikan ke lintas negara, lintas benua. Misalnya paling tidak dia direview misalnya oleh akademisi yang bereputasi internasional. Nah, kemudian yang kelima adalah karya yang terkait dengan industrial atau regulatory attachment. Artinya karya-karya yang memberikan manfaat secara material dan dari industri maupun pemerintah. Jadi karya-karya yang dimanfaatkan oleh pemerintah, misalnya untuk pengambilan kebijakan, dan ini diakui oleh misalnya oleh banyak negara ya hasil karya ini. Yang keenam adalah karya dengan cakupan wilayah penelitian yang luas, harus lebih dari 2 negara, dan adanya pemanfaatan big data ya. Jadi riset atau karya yang dihasilkan dari cakupan wilayah risetnya itu lebih dari 2 negara, atau misalnya dia memanfaatkan big data yang diperoleh dari sumber-sumber internasional ya, data-data regional Asia, misalnya Amerika, Eropa, maupun data-data internasional. Yang terakhir adalah yang disebut sebagai kategori karya monumental, itu adalah karya ilmiah dalam format kitab. Jadi riset atau karya ilmiah yang dihasilkan dalam bentuk kitab dengan rujukan dari manuskrip atau kitab-kitab turas ya. Nah, ini juga diakui sebagai karya monumental. Jadi itu ada 7 kategori dari karya monumental yang bisa diajukan untuk syarat jabatan akademik profesor. Nah, ini ada mungkin beberapa penjelasan terkait dengan indikator penilaian kenaikan jabatan akademik lektor kepala, juga disebutkan di lampiran PMA tersebut. Yang pertama adalah untuk indikator penilaian kenaikan jabatan akademik lektor kepala. Pertama, dia harus memiliki angka kredit yang memenuhi persyaratan dengan proporsi bidang pendidikan itu minimum 40%. Penelitian minimum 40%, sedangkan pengabdian pada masyarakat itu maksimum 10%. Sedangkan penunjang tridharma juga PKM maksimum 10%, penunjang tridharma perguruan tinggi juga maksimum 10%. Kemudian indikator kedua adalah memiliki sertifikat pendidik. Yang ketiga adalah memiliki karya ilmiah, rumpun ilmu agama, atau integrasi keilmuan yang dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional, tapi sebagai penulis pertama. Ini untuk kategori yang berijazah doktor. Jadi untuk kenaikan pangkat ke lektor kepala bagi seorang doktor, dia cukup punya karya ilmiah di bidang rumpun ilmu agama atau integrasi keilmuan yang dipublish pada jurnal nasional terakreditasi, baik mulai dari Sinta 1 maupun sampai Sinta 6. Tapi sebagai penulis pertama ya. Yang keempat, indikatornya adalah memiliki karya ilmiah, rumpun ilmu agama atau integrasi keilmuan yang dipublikasikan secara internasional pada jurnal internasional atau internasional reputasi sebagai penulis pertama bagi yang berijazah magister. Jadi yang magister S2 yang ingin mengajukan ke lektor kepala, dia harus melampirkan jurnal internasional atau internasional bereputasi. Kemudian yang kelima, ini persyaratan umum adalah penilaian kinerja. Itu nilainya paling rendah harus baik dan
adanya pertimbangan dari senat akademik. Sedangkan untuk indikator penilaian kenaikan jabatan akademik profesor yang disebutkan juga dalam PMA tersebut, pertama, dia harus memiliki angka kredit yang memenuhi persyaratan dengan proporsi. Pertama, beda dengan lektor kepala tadi. Kalau untuk profesor pendidikan itu maksimal minimum 35% saja. Sedangkan penelitian ini lebih besar, itu 45% minimal. Sedangkan PKM maksimal itu hanya 10%, dan penunjang tridharma perguruan tinggi maksimal 10%. Persyaratan kedua atau indikator kedua adalah sama dengan lektor kepala, dia harus memiliki sertifikat pendidik. Kemudian yang ketiga adalah dia harus memiliki karya ilmiah, rumpun ilmu agama atau integrasi keilmuan yang bersifat atau berkategori luar biasa atau monumental seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Yang terakhir, sama dengan lektor kepala, dia juga harus mendapatkan nilai penilaian kinerja dengan nilai paling rendah, baik, dan adanya pertimbangan senat akademik ya. Jadi itulah beberapa informasi terbaru dari PMA tersebut, dan semoga informasi ini bermanfaat bagi teman-teman yang ingin mengajukan ke lektor kepala maupun profesor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.